Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mengulas buku Seven Habits Highly Effective People oleh Stephen Covey, bab 1 dan bab 2. Pertemuan lalu kita telah membahas kebiasaan dalam buku Atomic Habits. Dalam buku ini pun sama, kita akan membahas kebiasaan. Siapa kita? Apa yang kita peroleh berawal dari apa yang kita lakukan. Hal-hal yang terus-menerus kita lakukan. Ya, itu dinamakan kebiasaan. Maka dari itu, kita perlu membentuk kebiasaan agar terbentuk karakter yang kita inginkan. Nah, di dalam buku ini, kita diberikan cara untuk menjadi orang yang sangat efektif. Menurut Covey, setiap individu dikelilingi oleh 2 lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran circle of concern, lingkaran kepedulian, yaitu segala hal yang tidak dapat kita pengaruhi, tidak dapat kita kendalikan. Yaitu apa? Seperti contohnya cuaca, kemudian kurs mata uang, kondisi lalu lintas, kemudian peraturan-peraturan, kemudian wabah seperti sekarang, wabah corona, dan mungkin sifat orang lain. Dan sifat orang lain, nggak pakai mungkin. Kepedulian ini hanya bisa kita pikirkan, kita bicarakan, namun kita tidak bisa mempengaruhinya secara langsung. Satunya lagi adalah circle of influence, lingkaran pengaruh, yaitu segala hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kendalikan, seperti contohnya fokus terhadap diri sendiri dalam memperbaiki suatu masalah. Apa sih yang bisa kita lakukan? Gitu. Habit pertama yaitu menjadi proaktif, be proaktif oleh teman saya, Rita. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Sebagai manusia, kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Perilaku kita adalah fungsi dari keputusan kita, bukan dari kondisi kita. Kita mempunyai inisiatif dan tanggung jawab untuk membuat segala sesuatunya terjadi. Orang yang proaktif tidak akan begitu saja menyerah terhadap situasi sosial atau tekanan sosial, melainkan akan secara proaktif mengedepankan potensi yang mereka miliki. Dia akan mengambil inisiatif dan tidak akan pernah rela untuk menjadi korban. Proaktif adalah orang yang memberikan respon setelah berpikir atau menganalisa situasi, baik situasi yang menyenangkan atau positif maupun situasi yang tidak menyenangkan atau negatif. Proaktif tidak menyalahkan keadaan, kondisi atau pengkondisian diri mereka. Perilaku mereka adalah bentuk dari pilihan sadar mereka berdasarkan nilai, bukan produk dari kondisi mereka berdasarkan perasaan. Proaktif lawan dari reaktif, di mana reaktif adalah tanggap terhadap adanya reaksi atau segera bereaksi terhadap sesuatu yang timbul atau terjadi. Misalnya, saat diganggu seseorang, kita memberikan respon marah, jadi langsung bereaksi tanpa memikirkan akibatnya. Jadi, proaktif mempertimbangkan respon yang akan kita ambil, bukan respon yang muncul secara otomatis, melainkan dengan pertimbangan. Kenapa orang-orang yang banyak mengeluh sejatinya kontribusinya bagi sesama akan kurang? Karena waktu dan energi dia habis untuk berfokus pada hal-hal yang berada di lingkaran kepedulian. Memang terlihat up to date, instan, dan tepat sasaran. Tetapi tepat sasarannya hanya sekedar keluhan-keluhan saja, tidak membawa perubahan apapun. Sebaliknya, orang-orang yang merupakan agent of change yang sesungguhnya adalah mereka yang bekerja keras dalam diam dan dampak dari hasil kerja kerasnya yang akhirnya akan bersuara. Contoh perilaku reaktif dan proaktif. Yang pertama, seorang mahasiswa terlambat datang ke kelas dan kemudian dosennya tidak memperbolehkan mahasiswa tersebut masuk ke kelasnya.
Sikap mahasiswa tersebut malah uring-uringan, merasa jengkel dan malah menyalahkan peraturan dari dosen. Nah, sebagai orang yang proaktif, seharusnya dia tidak bersikap demikian. Waktu yang terbuang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar dari internet atau buku, sehingga mahasiswa tersebut tidak ketinggalan materi yang teman-temannya dapatkan di kelas. Orang yang proaktif akan berfokus pada circle of influence, bukan circle of concern. Jadi, mahasiswa tersebut tidak bisa untuk memaksa tetap masuk ke dalam kelas karena itu sudah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh dosen. Namun, mahasiswa tersebut bisa belajar mandiri di rumah dan melakukan hal yang bisa diperbaiki. Contoh lain, di saat kuliah dilaksanakan secara online, banyak mahasiswa yang mengeluhkan tugas yang menumpuk, dan hal ini menjadi beban pikiran bagi mahasiswa. Orang yang bersikap proaktif akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu, dan memanfaatkan keadaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan banyak berlatih dan belajar. Selanjutnya, mari kita lihat contoh perilaku reaktif dan proaktif. Jangan terlalu laju pacuwe, tahan tenaga kita goyang santai. Ikuti tempo biar keringat santai, sengaja bikin plan kasih minyak lantai. Kasih slow tempo. Kasih slow atau nanti kacau. Jangan terlalu kasar, nanti bisa terkupas moh. Alon-alon ikut irama saja ya. Acara ini kita punya semuanya. Jadi jangan terlalu hambur, itu gaya. Tahan-tahan, simpan-simpan untuk malam berikutnya. I man slow, kasih slow biar. You gave me lesson not to go and dive, not to go. Ya, saya Lutfi Septiana. Di sini saya akan membahas mengenai habit yang kedua. Jadi, apa itu habit yang kedua? Habit yang kedua adalah begin with the end in mind atau merujuk pada tujuan akhir. Ya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya mau menanyakan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda ingin orang-orang katakan pada saat di pemakaman Anda kelak? Rada serem emang ngomong pemakaman ya, tapi nggak apa-apa. Ya, apakah Anda ingin dikatakan sebagai tokoh tersohor, atau sebagai psikolog terkenal, atau ingin dikatakan sebagai aktivis contohnya, atau dikatakan sebagai orang yang tak kenal putus asa, atau dikatakan sebagai orang yang rajin ibadah misalnya? Ya, dengan hal ini artinya kita telah memikirkan tujuan akhir hidup kita, dan sekaligus kita telah mengarahkan hidup kita menuju tujuan tersebut. Nah, kita telah menentukan tujuan untuk diri kita sendiri dan membuat rencana yang sesuai. Karena apabila kita telah mengetahui apa itu tujuan hidup kita dan kita telah membuat rencana yang sesuai, maka semakin mudah kita akan mendapatkan apa yang kita mau, misal tadi menjadi psikolog terkenal. Ya, jadi at first kita harus jujur kepada diri sendiri, yakin kepada diri sendiri tentang apa yang kita inginkan dan apa yang kita anggap penting. Ya, jadi ini juga bisa dianggap sebagai prinsip hidup yang nantinya kita akan pegang. Apabila kita mengalami dilema, kita dapat menggunakan prinsip hidup yang telah kita pegang untuk membuat sebuah dasar keputusan permasalahan yang sedang terjadi.
Namun bukan hanya untuk dilema saja, tapi bisa untuk seluruh kegiatan yang kita lakukan. Untuk lebih jelasnya mungkin langsung kita lihat videonya Indah. Flying my white flag, my white flag. My love, where are you? My love, where are you? Whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready. Can we surrender? Can we surrender? I surrender. Ya, bisa dilihat dari video sebelumnya, bisa dilihat kalau Indah itu orang yang taat kepada agama. Jadi, Indah menjadikan taat kepada agama ini sebagai visi hidupnya atau pegangan hidup yang dia pegang. Kemudian, karena dia sudah memiliki visi tersebut, maka perbuatannya mencerminkan pada apa yang selalu menjadi acuannya. Seperti Indah selalu sholat tepat waktu, sholat 5 waktu, bersedekah contohnya, atau berbakti pada orang tua. Yang kedua, Indah ingin dikenal sebagai pribadi yang rajin. Maka Indah mencerminkan perbuatannya dengan selalu mencari ilmu-ilmu yang berguna dan selalu bekerja keras dalam studinya. Lalu, gimana sih kalau kita nggak punya prinsip dalam hidup? Pikirkan apa yang terjadi apabila kita tidak memiliki rencana, tidak memiliki visi atau pegangan atau prinsip. Ya, sebelum lanjut ke selanjutnya, kita bisa lihat video dari Dewi. Hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're round it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. Ya, dari video Dewi barusan, kita bisa lihat lah ya sendiri, ada perbedaan signifikan antara Dewi sama Indah. Bisa dilihat sendiri, Dewi saat ada jadwal kelas dia malah tidur di rumah. Berarti artinya apa? Yap, Dewi bolos. Yang kedua, Dewi itu nggak mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Yang ketiga, saat keesokan harinya ada ujian, dia malah nonton drama Korea. Buset, drama Korea nggak ada soalnya, nggak ada di soal itu drama Korea. Dewi, ya selanjutnya malah dia jadinya nggak lulus tepat waktu seperti teman-temannya. Jadi teman-temannya udah pada lulus, dia malah masih dolor jadi mahasiswa. Ya, jadi ada perbedaan sangat signifikan ya antara Dewi sama Indah, sangat berbanding terbalik. Yang mana Indahnya sangat tertata sesuai visi dan prinsip hidupnya, dan Dewi yang terombang-ambing karena dia tidak memiliki visi yang jelas. Jadi mungkin dia lebih ke ya udahlah, let it flow aja, kayak sungai ngalir. Tapi kan ya kita manusia bukan air, jadi jangan cuma mengikuti arus. Ya, jadi kesimpulannya yang dimaksud dari merujuk pada tujuan akhir di sini, setiap tindakan yang kita kerjakan jangan pernah lupa hasil akhir yang kita ingin capai. Jadi misal saya ingin menjadi seorang psikolog yang sukses contohnya. Ya, untuk mencapai kesuksesan itu tentunya ada usaha dong, nggak bisa kayak Dewi tadi cuma nonton drama Korea, mungkin nonton konser oppa, males-malesan, nggak bisa. Yang namanya sukses itu pasti ada halang rintangannya. Jadi kita harus ingat hasil akhir yang kita inginkan, supaya kita memiliki pegangan yang kuat agar kita tidak terombang-ambing seperti itu. Ya, jadi dari saya cukup sampai di sini. Kemudian masih ada Nurin yang akan menjelaskan kiat-kiatnya.
Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai cara mengejar sasaran secara tepat. Yang pertama, hitunglah biaya, yaitu kamu harus menghitung biaya yang harus kamu bayar untuk mencapainya. Misalnya, ketika kamu ingin pandai berolahraga, kamu harus lebih sering berlatih dan mempelajari olahraga yang kamu sukai. Di samping itu, kamu harus rela waktu berjalan-jalan dan waktu santaimu berkurang. Kamu harus rela capek setiap hari. Setelah menghitung biaya, maukah kamu berkorban? Apabila tidak, jangan dilakukan. Jangan membuat komitmen yang kamu tahu akan kamu langgar. Cara yang lebih baik adalah dengan menjadikan sasaranmu lebih baik, lebih mudah dicapai, sehingga biaya yang kamu bayar akan bisa kamu capai. Yang kedua, tuliskan semua agendamu atau keinginanmu, karena sasaran yang tidak dituliskan akan hanya akan menjadi angan-angan saja. Yang ketiga, laksanakan, karena tidak ada yang sifatnya coba-coba. Kamu harus melakukan apa yang kamu inginkan. Jangan bilang, akan saya coba, tapi katakan, akan saya lakukan. Seperti ketika pasanganmu menanyakan apakah kamu mau menikahinya, lalu kamu menjawab, akan saya coba. Bagaimana perasaan pasanganmu? Yang keempat, gunakan momentum yang tepat, yaitu saat awal dan akhiran. Contohnya, pada tahun baru, sebagai awalan atau putus hubungan yang menandai akhiran. Dengan memanfaatkan momentum itu, kamu akan bisa melaksanakan sasaranmu dengan baik. Yang kelima, ikatkan dirimu dengan orang lain. Artinya, dalam mencapai tujuan, kamu harus memberitahukan apa yang ingin kamu lakukan kepada orang lain sehingga mereka bisa membantumu. Apabila kamu ingin pandai, coba bicaralah kepada orang tuamu, gurumu, temanmu, atau bahkan pacarmu. Maka kamu bisa didukung oleh orang tuamu, diberi les oleh gurumu, berdiskusi dengan temanmu, atau bahkan mendapat dorongan dari pacarmu. Mudah bukan? Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah kamu tidak mengajukan kelemahanmu, karena yang harus kamu lakukan adalah kembangkan seluruh bakatmu, talentamu, sehingga kelemahanmu untuk menjadi kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu dia ulasan kebiasaan 1 dan kebiasaan 2. Maka dari itu, Ayo bangun. Biasakan diri Menjadi proaktif. bertujuan be effective people. make us stronger. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba